Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Critical World. Film ini bergenre fantasi. Film ini juga ada versi animasinya, tapi agak sedikit berbeda alur cerita dan juga tokohnya. Tonton juga versi animasinya, link di deskripsi ya. Tak perlu tunggu lama, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat 12 meteor yang jatuh ke bumi. Dari meteor itu muncul kabut yang tak kunjung hilang dan berkilau emas. Kabut itu tertumpul di sebuah danau dan menjadi sebuah danau emas. Setelah hewan menghirup kabut tersebut, mereka bermutasi dengan beraneka ragam. Mereka juga mempunyai kekuatan dan mereka menyebutnya sebagai binatang gaib. Di suatu ketika, para binatang gaib ini menyerang patung dewa yang berada di dalam jantung ibu kota Swachang. Masyarakat di sana mempercayai di dalam patung dewa itu tersegel iblis langit yang sangat kuat. Maka dari itu, patung dewa dijaga oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintahan di sana. Terdapat 7 master. Master adalah orang yang memiliki kekuatan spesial. Mereka juga ikut andil dalam menjaga patung dewa tersebut. Para master ini dipimpin oleh pendeta perak. Pendeta perak ini terdiri dari 3 orang. Tetapi pendeta perak hanya bisa memberi perintah kepada para master. Karena jika mereka keluar dari kristal dan menggunakan kekuatannya lama, mereka bisa kehilangan nyawanya dan mati. Kembali lagi ke patung dewa. Saat patung dewa diserang para binatang gaib, datanglah Yin Chan. Dia adalah master ketujuh. Dia mencoba melindungi patung dari serangan para hewan gaib. Tetapi di saat Yin Chan melindungi patung, datang utusan dari pendeta perak yang membawa pesan. Pesan itu berisikan agar Yin Chan menghadap pendeta perak. Dia diperintahkan untuk pergi ke kota Fuza oleh para pendeta perak. Ia diberitahu bahwa di kota Fuza ada seorang yang bernama Chiling. Chiling ini ditunjuk oleh pendeta perak untuk menjadi murid dari master ketujuh. Setiap master memiliki muridnya masing-masing. Mereka menyebutnya sebagai situ atau murid. Film berganti ke kota Fuza. Di sana terlihat seorang pemuda yang bernama Chiling. Ia mengaku sebagai seorang penyihir, padahal ia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Dia juga bekerja di sebuah bar. Di saat dia menuju ke bar, tempat ia bekerja, ia dikagetkan seorang yang misterius. Ia disuruh mencatat nama para penyihir yang akan datang di bar tempat Chiling bekerja. Dengan upah yang lumayan, Chiling akhirnya setuju. Ia akan mencatat penyihir yang akan datang di bar. Setelah Chiling sampai, ternyata benar di sana banyak orang dan di dalam bar berkumpul para penyihir. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menangkap singa es untuk dijadikan hewan gaib milik mereka. Di saat Chiling mau mencatat nama-nama yang ada di sana, mereka malah saling menyerang satu sama lain. Selang beberapa waktu, datanglah seorang penyihir yang sudah memiliki hewan gaib. Ia bernama Li Ji. Ia membunuh beberapa penyihir di sana dan membuat beberapa penyihir ketakutan. 那我认输，我爹，我跟他肚子都饿了。这个东西啦，哎，我可是会不高兴。
Di saat Qiling mengambilkan makanan untuk Li Ji, dia dihampiri seorang penyihir yang bernama Shen Yin. Shen Yin adalah situ dari master kedua. Dan dia adalah situ pembunuh yang tugasnya membunuh. Shen Yin juga menjelaskan di dunia sihir ada tingkatan penyihir yang paling kuat di mana master adalah puncak penyihir paling kuat. Dan setiap penyihir juga mempunyai binatang gaib. Shen Yin juga memiliki hewan gaib yang bernama penunun mimpi laba-laba. Singkat cerita, singa es menyerang mereka yang ada di bar dan juga kota Fuza. Setiap orang yang terkena sihirnya berubah menjadi es dan mati. Shen Yin dan Qiling pun mencoba melarikan diri dari singa es itu. Sampai di suatu tempat, Shen Yin menjelaskan bahwa singa es adalah hewan gaib level tinggi, bahkan seorang master pun bisa ketakutan. Akhirnya Shen Yin keluar dari goa untuk menghadapi singa es tersebut, tetapi Shen Yin tidak kuat melawannya. Qiling, 快跑！ Di saat Qiling dihampiri singa es, untung saja Yinchan master ketujuh menolongnya. Di saat Qiling sudah sadar, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Dan dia sudah bersama Yinchan. Singkat cerita, Yinchan mengajaknya untuk pergi ke kota. Dia juga menjelaskan situ adalah orang yang akan menggantikannya jika masternya telah mati. Sebenarnya Qiling tidak ingin ikut dengannya, tetapi karena ini perintah dari pendeta perak, dan Yinchan memaksanya untuk ikut dengannya. Qiling yang kesal dengan Yinchan mencoba menyerangnya. Di saat Yinchan menggunakan sihirnya, dia merasa ada yang aneh. Qiling perlahan bisa menyerap kekuatannya. Di dalam tubuh Qiling juga ada hewan gaib. Hewan gaib itu adalah singa es yang menyerang, dan sekarang singa es itu menjadi hewan gaib si Qiling itu. Yinchan pun semakin penasaran dengan Qiling siapa dia sebenarnya. Sampai-sampai singa es juga ada di dalam tubuhnya. Akhirnya Yinchan memberikan segel situ dan jalan jiwa yang sama pada Qiling. Setelah itu Yinchan menjelaskan jika dia tidak memberikan segel situ padanya sekarang, maka nyawanya akan melayang. Seharusnya situ dibawa ke ibu kota terlebih dan diadakan upacara pemberian segel situ dan juga jalan jiwa. Yinchan juga mengajarkan cara memanggil hewan gaib. Dia juga menunjukkan hewan gaibnya pada Qiling. Ia memiliki kalajengking es yang bisa membesar dan mengecil. Film berganti pada seseorang perempuan yang bernama Lian Quan. Dia adalah situ master kelima. Ia memiliki kekuatan mengendalikan hewan gaib sama seperti masternya. Dan mereka juga kakak beradik.
Scene berganti ke Qiling yang kembali ke kota Fuza untuk melihat keadaan di sana. Setelah diserang oleh singa es. Karena itu kampung halaman Qiling, ia sempat marah dan sedih. Orang-orang di sana pun tewas seketika. Kemudian Qiling menemukan seseorang yang selamat. Orang itu adalah orang yang memberikan tugas untuk mencatat nama-nama para penyihir yang datang ke bar. Tetapi Yin Chan terlihat heran dengan orang ini. Ia bisa selamat dari singa es, hanya orang yang berilmu tinggi yang bisa selamat dari singa es, ucapnya. Akhirnya mereka membawanya ke suatu tempat, hingga orang itu sadarkan diri. Orang itu bernama Yang Ze. Yin Chan yang ingin tahu identitas Yang Ze, ia memaksa Yang Ze untuk mengaku siapa sebenarnya dia. Tetapi Yang Ze memilih untuk pergi ketimbang memberikan identitasnya. 你是谁？你在躲什么？但是一个平民能躲过苍雪之牙的攻击更可怕，尽管逃命去吧。 Di tempat lain, Lian Quan bertemu dengan Shen Yin. Ternyata Shen Yin dan masternya diberi tugas untuk membunuh Lian Quan dan juga master kelima yang dinamakan Peringatan Merah. Tugas ini langsung diberikan oleh Pendeta Perak. “织梦者”。 Film berganti ke Feng Hun, master kelima. Terlihat ia sedang menyembuhkan binatang gaib yang terluka. Tiba-tiba ia kaget karena ada hewan gaib level tinggi yang bernama Ragnarok. Ragnarok adalah hewan gaib milik master kedua. Ia bernama Yongmin yang diberi tugas untuk membunuh Feng Hun, master kelima. 他的对手到海里去。这能力，但是你毕竟是上古四大灵兽，他果然厉害，有危险。 Scene berganti ke Yin Chan dan Qiling di tengah-tengah perjalanan menuju ke kota. Qiling dihadang oleh siluman air yang sedang menyerang warga di sana. Orang-orang di sana dikendalikan oleh siluman itu. Singkat cerita, mereka bisa mengurung iblis itu di sebuah botol dan membawanya. Setelah sampai di sebuah penginapan, siluman air terlepas dan membuat beberapa penduduk di sana tewas. Akhirnya Yin Chan mengejarnya dan merubahnya menjadi es. Sampai di sini dulu ya untuk alur ceritanya. Film ini ada 48 episode, jadi saya bagi menjadi beberapa part ya. Biar kalian paham, jangan di skip videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.